Hai, perkenalkan saya Priscilla Rotalenta Sihombing, Agroekoteknologi 2019 dengan NIM 05071281924023. Pada saat ini saya akan memaparkan tentang identifikasi jamur entomopatogen dan uji jamur antagonis. Yang pertama kita bahas yaitu identifikasi jamur entomopatogen. Identifikasi jamur entomopatogen merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengamati morfologi, baik itu secara makro maupun mikro, dari sampel yang diamati. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada pengamatan kali ini yaitu alat mikroskop, kamera, cover glass, kaca objek, pipet tetes, jarum, dan preparat. Sedangkan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini, jamur entomopatogen yang menginfeksi Tenebrio molitor, alkohol 70%, dan air. Adapun cara kerja yang digunakan pada identifikasi jamur entomopatogen yaitu pertama, ambil hifa pada serangga yang terinfeksi jamur entomopatogen menggunakan jarum. Kedua, letakkan hifa di kaca objek, beri air menggunakan pipet tetes, lalu tutup menggunakan cover glass. Kemudian preparat siap untuk diamati menggunakan mikroskop. Tujuan dari pengamatan ini yaitu untuk memperoleh isolat yang murni yang kita inginkan dengan melakukan identifikasi secara makroskopis dan mikroskopis yaitu Conidium, Micelia, dan hifa. Dari pengamatan yang dilakukan, ada dua jamur yang teridentifikasi. Yang pertama, jamur Bleopharia bassiana. Jamur Bleopharia bassiana secara makroskopis, hifanya berwarna putih, berbentuk bulat dan hialin. Sedangkan secara mikroskopis, conidioformnya memiliki vertil yang bercabang dan bentuknya zigzag. Dan di ujung conidianya terbentuk yang mirip dengan bola. Yang kemudian yaitu jamur Metarhizium anisopilae. Jamur Metarhizium anisopilae secara makroskopis, hifanya kelihatan putih, namun apabila spora sudah matang atau tua akan menjadi hijau zaitun. Secara mikroskopis, Metarhizium anisopilae Conidioformnya tumbuh tegak, hialin, dan bercabang. Conidia dalam bentuk rantai, berbentuk silinder atau lonjong. Hialin yang bersel satu. Conidianya berbentuk apikal, bercabang-cabang, berkelompok, membentuk massa yang padat dan longgar. Kemudian yang kita bahas yaitu uji jamur antagonis. Uji antagonis ini dilakukan secara in vitro dengan menggunakan metode ganda. Uji antagonis dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah cendawan yang kita isolasi sebelumnya mampu menekan patogen tanaman yang dilakukan secara in vitro di dalam cawan Petri. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu alatnya mangkuk, timbangan, panci, dan kompor. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu air 750 ml, gula 20 gram per liternya, agar 2 saset, kentang seberat 250 gram. Adapun cara kerja yang dilakukan pada praktikum uji jamur antagonis yaitu pertama, untuk media padat, siapkan kentang, agar-agar, dan gula pasir. Bilas kentang dengan air hingga bersih. Setelah bersih, rebus kentang yang sudah dibilas tadi selama kurang lebih 1 jam hingga yang awalnya air 750 ml, kemudian surut menjadi 300-500 ml. Yang ketiga, campurkan 2 bungkus agar-agar tanpa rasa ke air rebusan kentang. Tambahkan 10 gram gula pasir, setelah itu panaskan kembali selama 5-10 menit. Kemudian dituangkan ke dalam mangkuk. Media PDA padat siap digunakan setelah mengeras. Untuk PDA cairnya, jangan diberikan agar-agar. Setelah PDA sederhananya tadi telah selesai, kemudian masukkan dalam satu PDA tersebut 2 jamur yang dimana pasangannya Trichoderma dan Aspergillus. Kemudian jamur Penicillium dan jamur penyakit Anthracnosa atau Colectorium. Berikut merupakan hasil dari pengamatan hari ketiga yaitu pada PDA padat dan cairnya, yang dimana Penicillium berwarna kuning dan Colelotrichum itu pada penyakit pada cabai. Yang cawan Petri yang berikutnya itu Trichoderma sp yang berwarna hijau dan jamur hitam.
pada saat ini belum tampak hifa-hifa yang muncul secara banyak. Adapun hasil yang didapatkan setelah melakukan pengamatan hingga 7 hari, yang pertama, pada media padat jamur Trichoderma sp dan Aspergillus sp didapatkan bahwa jamur Trichoderma merupakan jamur antagonis yang dimana pertumbuhannya lebih pesat. Kemudian, untuk ketiga media yang lainnya, jamur tidak mengalami pertumbuhan atau tidak didapat zona hambat. Hal ini bisa terjadi karena keadaan media tumbuh yang dipakai. Walaupun demikian, bakteri tetap dapat menekan laju pertumbuhan patogen. Baiklah, demikian hasil yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.